Hutan adalah sumber kehidupan, namun kerusakan hutan dan lahan terus meningkat. Melalui rehabilitasi hutan dan lahan, kita bisa mengembalikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial untuk generasi mendatang. Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL adalah upaya untuk memulihkan kembali lahan dan hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal. Kegiatan ini tidak hanya menanam pohon, tetapi juga memperbaiki struktur tanah, memperbaiki tata air, dan menghidupkan kembali ekosistem yang telah terganggu. Kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat akibat pembalakan liar, kebakaran, pertambangan, serta penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Akibatnya, kita menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti banjir lebih sering terjadi, tanah mudah tergerus, udara semakin panas, dan habitat satwa liar semakin menyempit. Melalui rehabilitasi, kita bisa memperbaiki kondisi tersebut. Hutan yang pulih dapat kembali menyimpan air, menyaring udara, menahan erosi, dan menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang selanjutnya yaitu ada jenis tanaman untuk rehabilitasi. Dalam rehabilitasi, pemilihan jenis tanaman sangat penting. Jenis cepat tumbuhan seperti sengon, jabon, dan akasia digunakan untuk mempercepat penutupan lahan. Jenis lokal seperti meranti, damar, dan mahoni membantu mengembalikan keanekaragaman hayati. Sementara itu, tanaman agroforestry seperti kopi, kakao, dan kemiri dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari identifikasi lahan kritis, kemudian perencanaan, termasuk menentukan jenis tanaman yang sesuai. Selanjutnya dilakukan pembibitan penanaman pada saat musim hujan, dan pemeliharaan berupa penyulaman, penyiangan, serta perlindungan dari hama dan kebakaran. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan tingkat keberhasilan tanaman tumbuhan. Keberhasilan rehabilitasi tidak lepas dari peran masyarakat. Warga lokal terlibat dalam pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Melalui kemitraan, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti madu, kopi, atau damar, sehingga rehabilitasi memberikan manfaat ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi banyak manfaat. Secara ekologis, hutan yang pulih dapat mencegah erosi, mengatur aliran air, dan menjaga keanekaragaman hayati. Secara ekonomi, kegiatan rehabilitasi membuka lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar. Secara sosial, keberadaan hutan yang lestari menjaga budaya lokal yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Rehabilitasi hutan dan lahan bukan hanya soal menanam pohon, tapi usaha untuk menghidupkan kembali alam yang sudah rusak. Saat hutan pulih, air lebih mudah tersimpan, tanah jadi lebih kuat, udara terasa lebih bersih, dan banyak makhluk hidup bisa kembali memiliki tempat tinggal yang aman. Hutan yang sehat juga membantu mengurangi risiko banjir, longsor, dan panas ekstrim yang sekarang sering kita rasakan. Bagi masyarakat, rehabilitasi juga membawa manfaat langsung, seperti adanya peluang kerja, adanya sumber penghasilan dari hasil hutan dan kayu, dan lingkungan sekitar menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Apa yang kita lakukan hari ini, seperti menanam, merawat, menjaga, akan menentukan seperti apa kondisi bumi yang akan diterima oleh anak cucu kita nanti. Oleh karena itu, menjaga hutan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun petugas lapangan, tetapi juga kita sebagai bagian dari masyarakat. Setiap pohon yang kita tanam dan jaga punya arti besar. Mari kita bersama-sama merawat hutan supaya masa depan kita tetap aman dan bumi tetap bisa memberikan kehidupan.